Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak berharap dan selalu mendoakan semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat ya. Nah, pada hari ini kita akan mengawali pembelajaran secara online di kelas 5 dengan belajar tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Namun, sebelum kalian memperhatikan materi yang akan Bapak sampaikan, terlebih dahulu kita harus tahu apa tujuan kita belajar pada hari ini. Anak-anak, masihkah kalian ingat apa itu paragraf utama? Ya, kamu benar. Paragraf utama adalah ide pokok suatu paragraf. Nah, apabila ide pokok tersebut terletak di awal paragraf, disebut dengan deduktif. Kemudian, apabila di akhir paragraf disebut dengan induktif. Coba kalian simak bacaan berikut ini. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Ya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Itu ide pokok dari bacaan tersebut. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot yang menggerakkan tulang. Tulang berfungsi sebagai berikut. 1. Sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, melindungi organ bagian dalam manusia. Yang ketiga, sebagai pembentuk rangka tubuh. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot atau daging. 1. Menggerakkan tulang. 2. Mempertahankan postur atau posisi tubuh. Yang ketiga, mengatur saluran dalam sistem tubuh. Dan yang keempat, mengatur suhu tubuh. Otot tersusun dari inti sel. Inti sel, sel-sel otot membentuk serabut otot. Kumpulan dari serabut otot membentuk otot atau daging. Organ gerak hewan. Hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. 1. Sapi atau mamalia. Bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Kedua, kelinci, mamalia. Bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. 3. Katak, hewan amfibi. Bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. Sendi di kaki memudahkan melompat. Ikan, Pisces. Bergerak menggunakan sirip dan ekornya dan bernafas dengan insang. Ular atau reptil. Ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang.
Hewan avertebrata, hewan yang tidak punya tulang belakang. 1. Kupu-kupu. Kupu-kupu bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel kuat. 2. Ubur-ubur. Ubur-ubur bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. 3. Siput atau moluska bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkan untuk berjalan. Kesimpulan, anak-anak, sekian dulu ya materi pembelajaran online untuk hari ini. Kesimpulan kita belajar hari ini adalah 1. Gagasan utama atau ide pokok adalah inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Yang kedua, alat gerak manusia dan hewan adalah tulang dan otot. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, selalu optimis, dan jangan lupa selalu tersenyum. Dah.